Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Tri Ramadan dari 11 IPA 3 ingin menyampaikan materi biologi tentang sistem saraf tepi. Pertama itu sistem saraf pada manusia. Beberapa di antara pahmifran mungkin sudah tahu kan, jika sistem saraf pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Lalu apa perbedaan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi? Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pengendali utama pada tubuh. Sistem saraf inilah yang mengatur pergerakan tubuhmu. Misalnya, saat tangan kamu melakukan gerakan refleks ketika menyentuh mangkuk bakso yang panas. Gerakan refleks itu tanpa kamu sadari merupakan tugas dari sistem saraf pusat. Otak dan sumsum tulang belakang yang menjadi pengendali tubuh manusia berada pada sistem saraf pusat. Kenapa sistem saraf pusat bisa mengontrol gerakan tubuh? Hal ini karena sistem saraf pusat mampu mengolah informasi atau rangsangan yang diperoleh dari indera-indera tubuh. Informasi dan rangsangan tersebut disebarkan ke seluruh tubuh, sehingga tubuh kamu merespon gerakan apa yang harus dilakukan ketika menerima informasi tersebut. Contohnya, saat kamu ingin menyantap semangkuk bakso, otak akan menerima informasi dalam bentuk visual dari mata bahwa ada semangkuk bakso di depan kamu. Bersama dengan itu, hidung kamu akan menerima rangsangan berupa aroma dari bakso tersebut. Kedua rangsangan itu kemudian dikirim ke otak, memberikan sinyal kepada tangan kamu, sehingga tangan kamu bergerak mengambil sendok itu untuk memasukkan bakso ke mulut kamu. Untuk melakukan gerakan refleks tersebut, tubuh manusia membutuhkan jalur penyampaian informasi yang lebih pendek. Nah, medula spinalis inilah bagian saraf pusat yang sangat cocok dengan tugas tersebut. Nah, itulah penjelasan mengenai sistem saraf tepi yang harus kamu ketahui. Nah, itulah sedikit ilustrasi menggambarkan fungsi dari sistem saraf pusat. Berikut ini adalah bagian dari sistem saraf pusat, antara lain otak. Otak merupakan organ terpenting dari tubuh manusia yang tersusun oleh jutaan sel saraf. Merupakan otak manusia yang lebih berlipat-lipat membuat otak manusia mampu menyimpan lebih banyak neuron dibandingkan otak yang permukaannya mulus seperti sebagian besar hewan. Otak manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Dan selain otak, sistem saraf pusat terdiri atas sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini berhubung dengan otak. Bagian pangkalnya disebut sumsum lanjutan atau medula oblongata, dan bagian yang memanjang dalam rongga tulang belakang disebut sebagai medula spinalis. Medula oblongata berfungsi untuk mengatur denyut jantung, menyempitkan pembuluh darah, melakukan gerakan menelan, batuk, bersin, bersawa, dan muntah. Medula oblongata juga menjadi pusat kendali pernafasan utama pada tubuh manusia. Sumsum tulang belakang manusia juga berfungsi untuk mengatur gerakan refleks alias gerakan yang terjadi tanpa kita sadari. Gerakan refleks ini terjadi sebagai respon tubuh manusia terhadap adanya ancaman atau hal yang berbahaya. Misalnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saat tangan kamu menyentuh mangkok bakso yang panas, tangan kamu akan melakukan gerak refleks untuk melepaskan mangkok tersebut. Atau saat kamu tidak sengaja menghirup bubuk merica yang kamu tabur di atas kuah bakso, tanpa sadar kamu otomatis bersihkan. Sementara medula spinalis berfungsi untuk menghubungkan rangsangan dari dan menuju otak.
Sampai di sini sudah paham kan? Jika sudah, lantas apa sih perbedaan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi? Berbeda dengan sistem saraf pusat, sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang bercabang dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh bagian tubuh manusia. Sistem saraf tepi memungkinkan sistem saraf pusat untuk berkomunikasi dengan bagian-bagian tubuh kamu. Sistem saraf tepi bekerja secara dua arah melalui saraf sensorik dan saraf motorik. Yang pertama yaitu sistem saraf sensorik. Sistem saraf sensorik atau aferen adalah saraf yang menerima rangsangan dari lingkungan sekitar yang bertugas untuk meneruskan informasi rangsangan yang didapatkan kepada otak. Informasi atau rangsangan tersebut berupa visual, rasa, atau aroma. Inilah mengapa saraf sensorik banyak ditemukan di indera penciuman dan indera rasa, seperti hidung dan lidah. Kedua yaitu saraf motorik. Saraf motorik atau eferen adalah saraf yang menerima perintah dari otak dan sumsum tulang belakang, serta mengantarkan perintah tersebut ke organ tubuh manusia lainnya. Saraf motorik ini dibedakan lagi menjadi saraf somatik dan saraf otonom. Yang pertama yaitu saraf somatik bekerja secara sadar, seperti ketika kamu menggerakkan tangan untuk menyendok makanan atau mengambil tisu untuk mengelap keringat. Makanya saraf somatik ini bisa ditemukan di otot rangka, jadi bisa memerintah otot-otot tersebut untuk berkontraksi dan kamu pun bisa bergerak sesuai keinginan kamu. Yang kedua yaitu saraf otonom. Sebaliknya, saraf otonom bekerja secara tidak sadar. Saraf inilah yang mengontrol kontraksi paru-paru kamu agar tetap bernafas setiap saat. Saraf otonom juga bertugas mengontrol sistem pencernaan kamu agar dapat mengolah makanan yang masuk. Maka dari itu, saraf otonom ini banyak ditemukan pada otot polos seperti pada organ pencernaan, otot jantung, dan kelenjar. Karena memiliki fungsi yang berlawanan, pada organ yang sama, saraf otonom ini dibagi menjadi dua, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Saraf simpatis adalah saraf yang mengendalikan respon tubuh kita pada saat kita berada dalam keadaan bahaya atau yang biasa disebut dengan flight or flight. Misalnya, saat ada anjing yang mendadak muncul di dekat kamu, maka saraf simpatis akan mendorong kamu untuk bereaksi, entah bersiaga untuk melawan anjing tersebut atau lari menjauh dari anjing tersebut. Selanjutnya, saraf parasimpatis. Sementara saraf parasimpatis adalah saraf yang berfungsi untuk mengendalikan organ-organ tubuh manusia saat dalam fase istirahat. Karena fungsi saraf simpatis dan parasimpatis ini berbeda, lokasi pangkal sarafnya juga berbeda. Saraf simpatis berpangkal di sumsum tulang belakang atau medula spinalis di daerah dada sampai pinggang. Sementara saraf parasimpatis berpangkal di medula oblongata yang lebih dekat dengan otak. Itulah penjelasan singkat tentang materi biologi sistem saraf tepi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.